Bab 91 terlalu menyedihkan. Gilson Lee, berhenti. Gilson Lee baru saja mengambil langkah, Navier langsung menggenggam tangannya. Dia adalah Nona Kastil Tang, ayahnya adalah salah satu dari 12 Dewa Emas. Kastil Tang memiliki 40 juta murid, bahkan banyak senior dunia persilatan takut melihatnya. Dalam hatinya Gilson Lee hanyalah orang tak berguna, dan juga bisa tidak menurutinya. Ketika menggenggam Gilson Lee, Navier mengangkat tangannya sedikit ke atas, segera meraih denyut nadi Gilson Lee menggunakan tangannya yang seputih salju dengan sedikit memaksa. Menatap Gilson Lee dengan sepasang mata yang sedikit marah dan bertanya, "Apa yang kamu katakan barusan?" "Aku berkata tidak, aku menolak, sementara waktu aku tidak akan pulang ke keluarga lu denganmu." Mata Gilson Lee dingin. "Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Apakah kamu tidak cukup menderita saat masih kecil?" Navier mendongak dan menatap pria muda yang tampan yang berada di depannya. "Haha, saat aku masih kecil memang sangat menderita. Kamu memfitnahku melihat kakak sepupu mandi, menyebabkan aku ditampar oleh kakak sepupu. Mengatakan hal-hal buruk tentangku kepada sepupu kedua memiliki hubungan yang baik dengan sepupu keempat, mereka bersama-sama mendorongku keluar dari rumah. Menipuku untuk memakan obat pilmu, mengatakan bahwa itu adalah obat pil untuk meningkatkan kekuatan, hasilnya adalah pil diare, menyebabkan aku menjerit kesakitan selama 1 jam, berteriak selama 4 jam, mengerang selama 7 jam. Ketika kakek bertanya, kamu mengatakan bahwa aku mencuri obat pil darimu, mengira itu adalah obat pil untuk kultivasi, dan sebenarnya adalah salah memakan racun sakit perut darimu. Dan kamu memfitnah aku dan adik sepupu kelima, mencoba memprovokasi hubungan aku dan adik sepupu ketujuh, aku bahkan tidak memperhitungkan semuanya denganmu. Aku hanya mengatakan padamu bahwa aku menolak, sementara waktu aku tidak akan pulang ke keluarga lu denganmu." Gilson Lee berkata dengan angkuh. "Gilson Lee, kamu benar-benar mencari mati, tidak takut aku akan membunuhmu?" Navier sedikit menyipitkan matanya. "Kamu sudah mendapatkan giok pewaris milikku, jika kamu membunuhku, meskipun jika kamu memiliki giok pewarisku, sebaliknya kamu bahkan tidak akan pernah bisa menjadi kepala keluarga lu bukan? Ketika kakek melihat giok pewaris milikku, tidak hanya tidak memberikan posisi kepala keluarga kepadamu, tetapi juga akan mati-matian mencariku. Jika mereka tahu kematianku, kamu akan menjadi tersangka terbesar yang membunuhku kan? Keluarga lu di kota Gangnam bukan yang pertama dalam seni bela diri di China, kekuatannya bukan yang terbesar, tetapi mahal karena ada banyaknya anak perempuan, dan semua kerabat sangat kaya dan juga terkenal. Bahkan jika kamu memiliki seorang ayah dari 12 dewa emas, dapatkah kamu mengendalikan amarah kakek?" Gilson Lee memandang Navier dengan dingin dan bertanya. "Gilson Lee, kamu cari mati." Navier marah dan segera mengangkat tangan kecilnya yang seputih salju. "Menunggumu untuk bertindak terlebih dahulu." Mata Gilson Lee sedikit bersinar. Ketika dia meninggalkan keluarga Lee, tidak hanya banyak orang di keluarga Lee yang memandang rendah dirinya, tetapi juga banyak orang di keluarga Lu kakeknya memandang rendah dirinya, salah satunya adalah adik sepupunya yang keenam, bahkan juga sangat tidak masuk akal dan sering menghinanya untuk kesenangannya. Pada saat itu dia sudah berusia 18 tahun, tetapi sepanjang hari dia dipermainkan oleh seorang gadis berusia 11 tahun, seberapa memalukan perasaan seperti itu. Anak-anak dari keluarga kaya sangat cerdas sejak dini, sekarang banyak gadis berumur 11-12 tahun telah mencoba menjadi selebritas internet untuk menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri, jika dibandingkan, Navier yang pada saat itu telah melampaui gadis-gadis yang sekarang, tidak hanya telah menjadi seorang gadis yang cantik, tetapi juga sangat cerdik. Dia telah banyak menderita karena Navier, sama sekali tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan Navier. Navier memintanya untuk kembali ke keluarga Lu, dan memberinya gelar kepala keluarga, bagaimana mungkin? Selain itu sekarang kekuatannya jauh berbeda ketika dia berada di luar negeri dibandingkan sebelumnya, dan tidak bisa pulang ke rumah dengan keadaan yang buruk. Dia sudah bersumpah, bahwa jika dia tidak bisa menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Lee, dan juga tidak akan kembali ke keluarga Lu. Meskipun Navier mengancamnya, bahkan jika dia berlutut untuk memohonnya, dia juga tidak akan mempertimbangkan untuk pulang. Selain itu keahliannya sekarang sudah pulih, Navier yang baru saja memasuki tingkat dewa sama sekali bukan lawannya. Jika Navier berani memukulnya, dia akan segera melawan, membiarkan Navier melihat kekuatannya. Namun, ketika telapak tangan putih Navier hendak jatuh di wajahnya, tangan putih kecilnya tiba-tiba berhenti di udara. Melihat pria muda tampan yang lebih tinggi darinya di depannya, dia akhirnya tidak bisa melakukannya. Dia melihat tatapan Gilson Lee yang dingin dan serius, pria muda di depannya tidak lagi pengecut seperti 7 tahun yang lalu, dia akan menggertak selama dia dalam suasana hati yang buruk. 7 tahun telah berlalu, dia telah tumbuh dewasa, dan dia juga sudah tumbuh dewasa. Meskipun dia masih sombong seperti sebelumnya, tapi dia menjadi dewasa secara bertahap, dari seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi seorang gadis yang dewasa.
Dan dia menjadi lebih dewasa dari 7 tahun yang lalu, penuh pesona bagi pria dewasa. Temperamen menakjubkan yang terpancar darinya, membuat orang tidak bisa bertindak kepadanya. Dia telah membunuh beberapa orang, tetapi semua adalah hal yang dia lakukan sebelumnya. Ketika dia berusia 15 tahun, dia menjadi master dari master tingkat menengah yang paling banyak membunuh. Ketika dia tumbuh sedikit demi sedikit, orang yang dia bunuh menjadi semakin berkurang. Pada tahun lalu telah membunuh beberapa orang, tetapi belum membunuh siapapun pada tahun ini. Orang yang dia bunuh semuanya adalah orang jahat, orang yang pantas mati. Kastil Tangnya memang terkenal dan layak. Jika dia membunuh orang tak berdosa, bagaimana ayahnya bisa mengampuninya? Dia telah menghabiskan dengan beberapa senior dunia persilatan, tetapi hanya memandang rendah pada senior dunia persilatan yang suka menonjolkan ilmunya. Tangannya berhenti di udara, sepasang matanya terus menatap mata Jilson Lee, matanya berkedip. Kenapa tidak pukul lagi? Sepertinya ini bukan kepribadianmu. Jilson Lee menyeringai. Kamu masih sama dengan 7 tahun yang lalu. Navier melambaikan tangannya, dan menahan kemarahannya. Haha, pukul saja, jika tidak, aku akan pergi. Kata Jilson Lee. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, aku memutuskan untuk tidak memukulmu. Tetapi, kamu harus memberiku kata-kata yang menyenangkan, kapan kamu akan kembali ke keluarga Lu denganku. Navier secara bertahap menunjukkan senyuman seperti bunga, tersenyum pada Jilson Lee, dan menyembunyikan pisau di senyumnya. Aku tidak tahu. Jilson Lee menggelengkan kepalanya dengan pelan. Aku memberimu waktu setengah bulan kemudian, kamu dan aku akan pulang ke keluarga Lu. Kata Navier. Apakah aku harus kembali ketika kamu menyuruhku? Apakah kamu bercanda denganku? Kekuatan seni bela diri Jilson Lee telah pulih saat ini, hal yang paling tidak dia takutkan adalah berkelahi dengan Navier. Dia langsung memancing kesabaran Navier. Aku tidak bercanda denganmu, setengah bulan kemudian, jika kamu tidak kembali ke keluarga Lu bersamaku, aku setidaknya punya 100 cara untuk memintamu kembali ke keluarga Lu. Kata Navier. Ketika masih kecil, karena Jilson Lee tidak bisa seni bela diri, dan merupakan leluhur kedua yang lahir dalam keluarga yang kaya, dia dimanjakan oleh orang tuanya, dan dia pernah menangis ketika berkelahi dengan Navier. Navier 7 tahun lebih muda darinya, pada waktu itu dia tidak tahu betapa memalukannya itu. Dia mengira dengan temperamennya Navier, selama dia membenci Navier, Navier akan memukulnya. Tapi tak diduga, gadis kecil ini telah tumbuh dewasa, emosinya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Navier tidak memulai bertindak kepadanya terlebih dahulu, tentu saja dia tidak bisa bertindak kepada Navier terlebih dahulu. Dia adalah seorang hegemoni yang memiliki kekuatan, dan mengambil inisiatif untuk melawan Navier terlebih dahulu akan mempengaruhi citranya. Bahkan jika menang juga tidak ada yang perlu dibanggakan. Selama Navier jahat dan licik, dia akan memiliki perasaan dendam ketika dia memukul Navier. Tapi Navier sekarang sudah dewasa, dan sudah 2 kali berkomunikasi dengannya, dia menyadari bahwa dia tidak menyebalkan lagi seperti dulu. Terserah kamu, aku akan pulang dulu. Tidak ada kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, Jilson Lee naik ke lantai atas dan pulang ke rumahnya. Aku akan pergi denganmu. Navier mengikuti Jilson Lee ke atas. Apa yang kamu lakukan? Jilson Lee berjalan 2 langkah, segera membalikkan badannya dan meliriknya. Kamu adalah kakakku, aku ingin melihat bagaimana kamu menjalani hidupmu, apakah tidak boleh? Navier mengangkat kedua tangan kecilnya dan melihatnya dengan senyum murahannya. Navier adalah gadis yang sangat cantik, dalam hal penampilan ataupun temperamen juga tidak buruk dari Monica, dia adalah wanita yang sangat cantik dengan ekspresi apapun. Melihat Navier tersenyum padanya, tidak hanya membuatnya merasa kesal, tetapi membuat hati orang merasa sedikit suka. Jilson Lee tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia tahu kepribadian Navier, karena Navier akan menunggunya di sini, itu berarti Navier telah menyelidiki detailnya dan tahu bahwa dia tinggal di sini bersama Monica. Jika Navier ingin melihat bagaimana kehidupannya sekarang, bagaimanapun caranya dia tidak akan bisa menghentikannya. Biarkan dia melakukannya. Jilson mengabaikannya dan langsung naik ke atas untuk membuka pintu lalu membiarkan Navier pulang bersamanya. Ada sedikit kesombongan di dalam hatinya, karena adik sepupunya cantik, dan dibandingkan dengan Monica juga tidak buruk. Jika Monica melihat bahwa dia memiliki adik sepupu yang sangat cantik, tidak tahu apakah Monica akan cemburu. Ternyata, ketika dia membawa Navier pulang, Monica sedang melakukan pekerjaan rumah. Melihatnya membawa kembali seorang gadis cantik, dia berkedip dan membeku sejenak. Ini adalah adik sepupuku, Navier. Jilson Lee tidak berani kelewatan, dan dengan cepat dia memperkenalkannya kepada Monica. Dia membawa Navier pulang, juga ingin memberitahu Monica bahwa aku juga mengenal seorang wanita cantik secara tidak langsung. Halo, Monica tidak pernah bertemu dengan kerabat dari keluarga Lee, dia hanya mengedipkan matanya dan mengangguk ke arah Navier, menunjukkan bahwa dia percaya.
Aku baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi dan ingin bermain di rumahmu beberapa hari, aku akan tinggal di rumahmu beberapa hari. Navier segera tersenyum, dan menekuk sepasang matanya seperti bulan sabit, tersenyum dan mengulurkan tangan kecil ke Monica. Selamat datang. Monica sangat murah hati, dia tersenyum dan dengan lembut menggenggam tangan kecil Navier. Dia memiliki kepribadian yang sederhana dan tidak akan berpikir Jilson Lee berani membawa seorang gadis selingkuhan pulang, dengan sepenuh hati dia percaya bahwa ini adalah sepupunya. Selain itu Fendi selalu membual padanya sebelumnya bahwa dia sebenarnya memiliki beberapa sepupu cantik di keluarganya yang tidak lebih buruk darinya. Begitu aku melihatnya hari ini, ternyata Fendi tidak pernah membual. Setelah menerima anggota keluarga baru ini, Monica terus melakukan pekerjaan rumahnya. Jilson Lee menyukai Monica, dia ingin tampil lebih baik di depan Monica dan langsung mengabaikan Navier dan membantu Monica melakukan pekerjaan rumah. Navier juga tidak mengganggu mereka, dia duduk diam di sofa dan melihat mereka melakukan pekerjaan rumah. Pada malam hari, Stella membawa Angel pulang ke rumah setelah membawanya pergi bermain. Dia tidak memasuki rumah Monica, dia hanya membawa Angel pulang dan pergi. Melihat Angel kembali, Monica segera membawa Angel pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ada tamu di rumah, Jilson Lee keluar untuk membeli sayur di sore hari dan berdiri di dapur memasak untuk Navier. Perjalanan Navier kali ini adalah untuk membunuh Jilson Lee, karena jika Jilson Lee mati, kakek akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada gadis ini. Tapi melihat adegan ini, Navier tiba-tiba merasa sedih di hatinya. Meskipun kakak adalah seorang yang tak berguna, tetapi bagaimana mengatakannya juga dia adalah putra bangsawan dari keluarga Lee, dan putra keluarga Lu dari keluarga Wulin. Sekarang dia seperti seorang pria biasa, dia menemukan seorang istri yang biasa dan melahirkan seorang anak perempuan, berdiri dan memasak di dapur menggunakan celemek seperti pria biasa. Jika kakek melihatnya bergaul seperti ini, tidak tahu bagaimana perasaan kakek. Bagaimana jika melepaskannya? Perlahan-lahan, matanya sedikit basah. Dia merasa bahwa Jilson Lee terlalu menyedihkan. Bab 92 tidak tahan lagi. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Navier sebagai nona besar Kastil Tang, sejak kecil hidup bergemilang harta, tidak usah melakukan pekerjaan rumah. Ayahnya adalah pakar seni bela diri, salah satu dari 12 dewa emas, penguasa provinsi Sichuan, kekayaan keluarganya tidak hanya 10 triliun. Saat ini melihat setiap tingkah laku yang dilakukan Jilson Lee, dia merasa Jilson Lee ada kesengsaraan yang tidak dapat dikatakan. Dia bahkan mengerti untuk memasukkan kecap saat memasak. Dia bahkan mengerti untuk memasukkan garam, bahkan mengerti juga untuk memasukkan saus tiram. Aduh, tangannya terciprat minyak, apakah dia tidak takut sakit? Sangat menyedihkan, bahkan harus menikahi seorang istri seperti pria biasa, melahirkan anak perempuan, membantu istri melakukan pekerjaan rumah, juga harus masak. Dia sangat kasihan. Terhadap Jilson Lee, masih bertahan di 7 tahun lalu, merasa Jilson Lee hanya seorang tuan muda kaya yang lembut, sangat lemah, tidak berguna sama sekali. Kesan Jilson Lee terhadapnya juga sama, mengira dia masih licik seperti saat masih kecil, masih begitu kejam. Sebenarnya dia sudah berubah. Dia yang sekarang, sifatnya semakin lembut, suka menjahit di rumah, menyalin beberapa kaligrafi terkenal, sesekali bermain buzeng, berdiri di halaman belakang rumahnya, mengagumi dirinya dengan memandang pantulan bayangan dirinya di kolam. Dia adalah wanita cantik di seluruh negeri, harus melakukan sesuatu yang sepadan dengan identitasnya. Dia hanya ingin menjadi kepala keluarga Lu, melihat Tommy si bodoh ini malah mengambil inisiatif untuk memberikan kepadanya, baru tiba-tiba tumbuh rasa ingin membunuh terhadap Jilson Lee. Jika benar menyuruh dia membunuh kakak sepupunya sendiri, dia sebenarnya tidak tega. Kalau tidak saat di gedung perkantoran, dia sudah menikam Jilson Lee. Ahli semuanya memiliki prinsip, dia juga memiliki prinsip. Jilson Lee tidak pernah mengusik orang biasa, dia juga semakin tidak tega untuk mengusik Jilson Lee orang biasa ini. Seorang perempuan kecil berumur 5 tahun, dia mungkin akan merasa menyenangkan, menginjak semut di lantai sampai mati. Tetapi saat perempuan kecil ini tumbuh besar menjadi umur 18 tahun, dia sudah menjadi seorang wanita cantik dan manis di seluruh negeri, apakah dia akan bosan sampai menginjak semut di lantai untuk bermain? Jilson Lee terlalu kasihan. Navier tidak tahan untuk menyentuh matanya yang basah. Waktunya makan. Jilson Lee sudah menyiapkan makanan, menyuruh Navier yang duduk diam di sofa dan sedang melihatnya untuk makan. Baik. Navier sangat sopan, seperti gadis bangsawan, berdiri dengan anggun, berjalan ke meja makan dan duduk.
Angel adalah anak perempuan yang diadopsi Monica, semuanya kasihan terhadap Angel karena dia adalah yatim piatu, kadang-kadang Stella akan mengajak Angel bermain, agar dia bisa bahagia seperti anak biasa, bahkan melebihi anak biasa. Malam ini Angel sudah makan di luar bersama Stella, tetapi di rumah kedatangan tamu, demi menghargai tamu, Monica tetap membawa Angel ke meja makan dan duduk. Ibu, siapakah kakak cantik ini? Walaupun Angel baru berumur 5 tahun, tetapi jauh lebih arif dari anak biasa. Dia melihat rumahnya kedatangan seorang perempuan asing, tidak hanya cantik, parasnya juga segar dan lembut, dalam parasnya yang ringan dapat merasakan kemewahan, tidak tahan untuk penasaran terhadap Navier. Dia bernama Navier, adalah adik ayahmu, kamu harus memanggil dia Bibi. Monica tersenyum, memberitahu Angel dengan sabar. Bibi, kamu cantik sekali. Navier kelihatan seperti Barbie, kulit putih dan beningnya imut, membuat orang tidak tahan untuk menyukainya. Angel langsung tersenyum, menunjukkan rasa sukanya terhadap Navier. Terima kasih. Navier menaikkan sudut bibirnya dan tersenyum, terkesan oleh kepolosan Angel. Bibi, silahkan makan makanannya, masakan ayah sangat lezat, seperti masakan restoran. Angel adalah orang bagian utara, saat berbicara pasti membawa aksen utara, mengambil sumpit dengan tangan kecilnya dan dengan polos mengambilkan sayur untuk Navier. Melihat pemandangan di depannya, Navier langsung menutup mulutnya. Perempuan kecil ini, walaupun wajahnya imut, tetapi parasnya biasa saja, tidak seperti perempuan dari keluarga kaya, yang secara alami sudah memiliki paras mewah. Tetapi, dia memiliki aksen yang sedikit kuno, kedengarannya juga begitu lucu. Gilson Lee benar-benar menyedihkan, dia jelas-jelas bisa menikahi perempuan kaya menjadi istrinya, melahirkan anak perempuan emas. Istri dia ini lumayan, berpenampilan cantik, ada suasana dingin dan bersih, dia yang mendidik anak perempuannya, dia adalah seorang istri dan ibu yang baik. Gilson Lee sudah malang seperti itu, menikahi perempuan biasa, juga melahirkan seorang anak perempuan biasa, tetapi dia malah ingin membunuhnya. Dia tiba-tiba merasa malu, merasa hatinya terlalu bengis, dia terlalu kejam. Menutup mulutnya dengan tangan kecilnya yang putih dan bening, dia merasa tenggorokannya seperti tersumbat benjolan kapas, tidak bisa makan sama sekali. Bibi, kamu kenapa? Angel mengedipkan matanya yang besar, menatapnya dengan terkejut. Bibi tidak apa-apa. Navier terpaksa senyum, dan menyentuh kepala Angel dengan sedih. Saat dia menyentuh kepala Angel, di jari putihnya terdapat sebuah berlian besar berwarna merah muda berkilau. Kastil Tang di mana dia berada adalah rekonstruksi kota kuno, luasnya setara dengan sebuah kabupaten, tempat tinggal utama di mana dia tinggal lebih megah lagi seperti istana. Meskipun rumah Gilson Lee dan Monica sudah cukup baik dibandingkan dengan orang lain, tetapi menurutnya, rumah mereka masih kumuh seperti orang miskin. Ada yang mengatakan, sekarang di China, hanya anak-anak dengan kekayaan lebih dari 200 miliar, baru bisa dianggap sebagai orang kaya generasi kedua. Dan dia adalah orang kaya generasi kedua dari orang kaya generasi kedua, orang kaya generasi kedua yang super kaya dengan kekayaan lebih dari 20 triliun. Menurutnya, hidup Gilson Lee terlalu menyedihkan, kehidupan dia saat ini bukan perlakuan yang dapat dinikmati anak orang kaya seperti dia. Makanan ini, Navier makan dengan sangat tidak nyaman. Saat dia melihat Gilson Lee dan Monica mengambil sayur dan memasukkannya ke dalam mulut, dia terus menatap kaget dengan mata besarnya, dalam hatinya berpikir, rupa orang miskin ini saat makan terlalu menyedihkan. Dan saat Gilson Lee dan Monica selesai makan, Gilson Lee dan Monica bersama-sama berdiri untuk membereskan peralatan makan ke dapur, dia melihat Gilson Lee dan Monica berdiri bersama seperti saling mencintai, hatinya terasa masam lagi. Saat Angel memberikan apel merah besar kepada Navier, Navier langsung menutup mulutnya, melepaskan Angel dan lari ke toilet. Bibi, kamu kenapa? Angel mengedipkan mata besarnya dan bertanya. Bibi tidak apa-apa. Navier dengan cepat menutup pintu toilet, jongkok dan bersedih di depan kloset. Melihat kejadian ini, Gilson Lee tidak berekspresi, Monica juga tidak berekspresi. Mereka masing-masing berdiri di depan wastafel untuk mencuci piring, berbagi kerja dengan kompak. Ekem, adik sepupumu ini sedikit aneh. Setelah beberapa saat, Monica mengambil inisiatif untuk membuka topik, berbicara dengan Gilson Lee yang berdiri di sampingnya. Biasa saja, Gilson Lee mengambil piring dan membersihkannya, lalu menaruhnya di rak piring. Dia kenapa? Tanya Monica. Mungkin dia menganggap aku sebagai pecundang. Gilson Lee mengangkat kepala dan menatap Monica, tidak berekspresi. Bab 93 besok malam. Mendengar kata-kata Gilson Lee, Monica kebingungan. TVTT. 1 menit kemudian, Monica tiba-tiba tertawa. Melihat Gilson Lee tidak berekspresi, Monica melihatnya sebentar sambil menahan tawa, tiba-tiba memukulnya dengan pelan, menyender di tubuhnya dengan tidak bertenaga.
Melihat Monica tertawa, Jilson Lee juga perlahan tersenyum, dengan pelan merangkul Monica ke pelukannya. Navier masih bersedih dan jongkok di toilet. Angel berdiri di depan pintu dan menunggunya dengan cemas. Dia merangkul bahu Monica yang kurus, menghela nafas dengan pelan, dan menggelengkan kepala. Tidak berdaya. Malam ini, Monica tetap tidur di kamar utama, Angel tidur di kamar anak, Navier menginap di kamar Jilson Lee tidur di ruang kerja. Semalaman tidak berbicara. Keesokannya, saat setelah Monica membawa Angel pergi, setelah berpikir Navier berjalan ke kamar Jilson Lee, melihat Jilson Lee sudah bangun, sedang berbaring di ranjang ruang kerja, mengangkat tangan kecilnya, melihatnya dengan ekspresi yang serius dan mengatakan kepadanya, "Aku sudah memutuskan." "Apa yang sudah kamu putuskan?" Jilson Lee mengedipkan mata, matanya dengan cepat memulihkan kesadaran, dan bangun dari tempat tidur dan duduk. "Aku sudah memutuskan, tidak menyusahkan kamu lagi. Mulai sekarang, juga tidak mengusik kamu lagi. Istri dan anakmu semuanya sangat baik, aku tidak seharusnya seperti itu terhadapmu. Kamu bantu aku menjadi kepala keluarga Lu, aku akan baik terhadapmu." Mata besar Navier sangat serius. PVTT. Setelah mendengar kata-kata Navier, Jilson Lee tidak berdaya. Dia adalah ketua tentara di luar negeri, master kelas dewa. Bahkan jika kekuatan saat ini hanya lebih rendah dari tingkat dewa, jika melawannya, Navier juga jauh bukan lawannya. Dia lebih baik Navier mengusiknya, sekarang malah begini, Navier tinggal di rumahnya 1 hari, malah jadi bersimpati terhadapnya. Terlalu meremehkan orang. Saat ini, ada ketidakberdayaan yang tidak dapat dikatakan olehnya, secara bersamaan sedikit terhalang. Tetapi, adik sepupunya ini hanya berumur 18 tahun, masih seorang gadis. Menyuruh master sepertinya mengambil inisiatif untuk mengusik seorang gadis, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia berkata kepada Navier dengan sangat tidak berdaya, "Nona besar Tang, aku tidak mengerti, kenapa kamu ingin menjadi kepala keluarga Lu. Kalau kamu merasa aku kasihan, tidak ingin mengusik aku lagi, itu berarti kamu adalah gadis yang baik hati. Dan keluarga kamu juga begitu kaya, ayahmu adalah salah satu dari 12 dewa emas, kedua dari kakekmu, kenapa kamu harus berjuang untuk posisi kepala keluarga Lu?" "Demi harga diri," kata Navier. "Harga diri?" tanya Jilson Lee. "Benar, kamu seharusnya tahu hubungan antara keluarga Lu. Kakek total memiliki 7 anak perempuan, ibuku adalah anak ke-6 kakek. Walaupun ibu kita memiliki hubungan yang harmonis, tetapi kita sebagai cucu dari kecil sampai sekarang tidak pernah akur. Dalam keluarga hubungan kamu dengan adik sepupu ke-7 paling baik, kakak sepupu kedua dan kakak sepupu ke-4 memiliki hubungan yang baik, kakak sepupu pertama, kakak sepupu ke-5 dan aku semua saling bertarung. Kita tidak membutuhkan uang, latar belakang keluarga kita sudah sangat luar biasa. Tetapi aku tidak puas, kenapa aku harus kalah dari mereka, kenapa tidak bisa mendapatkan posisi kepala keluarga. Aku mau harga diri, aku mau buktikan, aku adalah gadis terhebat di keluarga Lu." Navier berkata dengan serius. "Ini adalah urusan perempuan, aku tidak ikut campur. Aku dengan jelas memberitahumu, aku tidak memperebutkan posisi kepala keluarga Lu, kalian siapa yang suka siapa yang rebut. Aku sudah bersumpah, jika seumur hidup tidak sukses, aku tidak akan kembali ke keluarga. Aku Jilson Lee tidak pernah mengingkar janji, aku tidak akan kembali ke keluarga Lu denganmu." Jilson Lee sedikit frustasi mendengar tentang hubungan keluarga, dia langsung mengerutkan dahi dan berdiri, duduk di meja dan menyalakan sebatang rokok. "Kamu ingin aku membantumu sukses?" Navier sedikit menyipitkan mata. "Siapa yang suruh kamu bantu aku sekarang sudah sangat berhasilkan. Begini saja, aku tidak perlu bantuanmu, kamu pergi saja, aku telepon kakek, beritahu dia posisi kepala keluarga sudah diberikan kepadamu." Jilson Lee berkata dengan kesal dengan sebatang rokok di mulutnya. "Jika kakek tahu kamu baik-baik saja, pasti tidak akan mewariskan posisi kepala keluarga untuk perempuan. Kamu mengambil inisiatif untuk menelepon kakek, bukankah sama seperti memaksa dia mengutus orang untuk memohon kamu pulang?" tanya Navier. "Kalau begitu bagaimana?" tanya Jilson Lee. "Aku mau ikut kamu, melihat kamu sukses. Tunggu kamu sudah bisa pulang ke keluarga Lu, setelah menjadi kepala keluarga Lu baru kamu wariskan posisi kepala keluarga kepadaku." Navier berkata dengan serius. Jilson Lee menyeringai. Sebelumnya dia sedikit membenci adik sepupunya ini, merasa adik sepupunya ini kejam dan sikapnya tidak bagus. Sekarang setelah berhubungan kembali dari awal, dia menyadari adik sepupunya ini lumayan, berpikir biarkan dia mengikutinya saja. Dia masih memiliki banyak urusan yang harus dilakukan, dia langsung tidak memedulikan Navier, beberes di kamar mandi, menemukan seragam polisi di rumah dan memakainya. Mengemudi truk kecil, dia langsung membawa Navier ke kantor polisi.
Di kota kita ada pelelangan tidak, pelelangan yang akan menjual barang khusus. Misalnya obat mujarab, aku membutuhkan banyak obat mujarab. Dengan membawa Navier, dia langsung masuk ke kantor Fanny dan bertanya. Tuan, aku rindu sekali padamu. Wah, memang benar adik sepupumu sangat cantik. Fanny memiliki sifat ceria. Saat Monica datang ke kantor polisi untuk mengobrol dengan Fanny, dia sudah memberitahunya tentang Navier. Hanya melihat sekali gadis yang imut seperti Barbie di samping Gilson Lee, Fanny langsung menunjukkan ekspresi serius dan berkata, Tuan, kamu membeli obat mujarab untuk anak buah kamu kan? Kalau membeli obat mujarab, di ibu kota provinsi ada sebuah pasar gelap, hampir setiap hari masuk beberapa obat mujarab dan barang-barang khusus. Tetapi di sana setiap hari menjual obat mujarab, sudah menjadi pasar tetap, seperti toko obat biasa, hanya ada beberapa obat mujarab biasa yang tidak bagus. Obat mujarab yang benar-benar bagus, hampir belum masuk pasar, obat mujarab ini sudah lebih awal diambil alih oleh pedagang obat mujarab di Wulin. Beberapa hari ini ada pesta lelang amal di kota, akan ada banyak orang kaya yang akan melelang barang-barang bagus. Kamu tahu, kota Gambir kita adalah kota kedua di provinsi ini, perekonomiannya tidak lebih buruk dari kota provinsi, ada banyak barang bagus bahkan di kota provinsi tidak ada, hanya ada di kota kita. Pelelangan seperti ini, akan ada orang kaya yang akan menganggap barang bagus sebagai sampah dan dilelang. Tahun lalu ada satu orang kaya baru memiliki pandangan yang buruk, melelang sebagai lukisan kaligrafi biasa, akhirnya sangat menyesal. Mengenai obat mujarab, tahun lalu sepertinya muncul beberapa obat mujarab yang bagus, dijual dengan harga puluhan miliar. Kata Fanny. Memang ingin obat seperti ini. Muncul kegirangan di mata Gilson Lee. Sebelumnya saat dia terluka, dia mengurung diri selama setengah bulan baru membuat sebuah obat mujarab yang bagus, dia membuat obat-obat mujarab ini hanya bahan-bahannya saja sudah menghabiskan 14 atau 16 juta, uang yang dia berikan ke Fanny, Fanny tidak menerimanya, semuanya Fanny yang membelikan untuknya menggunakan uang sendiri. Dan dalam setengah bulan dia membuat obat mujarab, lebih menderita lagi, di tengah-tengah ini ada rasa kesepian dan rasa sakit yang tidak dapat dideskripsikan. Dia sekarang sudah kaya, sama sekali tidak mau turun tangan sendiri untuk membuatkan Tommy dan Leo obat mujarab, hanya ingin mengeluarkan uang membeli obat mujarab untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ahli obat yang bisa membuat obat mujarab yang bagus sangat jarang, jika dia benar-benar bisa mendapatkan obat mujarab yang bagus, tidak apa-apa bahkan jika harus menghabiskan puluhan miliar per pil. Kapan pelelangan dimulai? Tanya Gilson Lee. Besok malam, kata Fanny. Bab 94 Pesta Lelang Amal. Keesokannya, Hotel Internasional Kota Gambir. Pesta lelang amal kali ini diselenggarakan oleh ayah Fanny, Lean, orang terkaya kedua di Kota Gambir, ayahnya sebagai komandan militer provinsi, William Han, kedua kakaknya adalah politisi militer di provinsi tersebut, keluarga Han satu keluarga ada 3 orang hebat, keturunan keluarganya juga masing-masing sangat sukses, memiliki kedudukan yang tinggi di 3 provinsi utara. Bahkan orang terkaya di Kota Gambir seperti Angga, terhadap Lean juga hanya hormat, tidak berani menyinggung. Lean juga seorang dermawan terkenal, hampir pendapatan tahunan perusahaannya, setidaknya paling sedikit 30% untuk amal. Pesta lelang amal kali ini dipimpin olehnya, dan beberapa orang kaya di kota dan provinsi menyumbangkan barang berharga, uang dari lelang barang berharga ini, semuanya digunakan untuk amal. Pesta lelang amal diselenggarakan pada pukul 8 malam. Pukul 5 sore, di depan gerbang Hotel Internasional Kota Gambir, sudah ada banyak mobil mewah yang berdatangan. Banyak selebriti, tuan muda, bos konsorsium keluar dari mobil mewah ditemani oleh wanita cantik, perlahan menginjak karpet merah, saat para reporter stasiun TV Kota Gambir dan reporter stasiun TV Provinsi mengambil kamera untuk merekam dan mengambil foto, mereka sengaja bergaya di depan kamera, menunjukkan senyum bangsawan. Saat pukul 5:30, lobi di luar pesta lelang amal sudah terkumpul banyak tamu. Christian, Yoni, Lisa, Stella, orang-orang top di kota ini mengenakan jas yang mewah dan gaun yang elegan, berjalan di antara tamu. Stella cantik dan anggun, seperti bintang yang memegang bulan, dikelilingi di tengah sekelompok pria dan wanita muda dan mengobrol. Ethan juga membawa Luna muncul di pesta, dia mengenakan jas terbaiknya, mengambil segelas anggur memberikannya ke Luna dan berkata, Luna, sudahlah, Gilson Lee itu apa bagusnya? Dia memang kaya, bisa bertarung sedikit, terus memangnya kenapa? Tidak peduli seberapa kayanya dia, bisa seberapa kaya. Apakah dia adalah orang terkaya di kota ini? Seberapa jago dia bertarung, bisa seberapa jago, apakah dia adalah master pertama di dunia? Kamu harus tahu, di luar orang masih ada orang, di atas langit masih ada langit, Gilson Lee memang lumayan, tetapi di dunia ini masih ada orang yang lebih baik dari dia. Christian, dia adalah orang terkaya ketiga di kota kita, Gilson Lee tidak sebanding dengan dia kan? Dan bos-bos besar yang menghadiri pesta malam ini, semuanya adalah orang kaya benaran. Nanti saat pesta lelang amal dimulai, kamu akan melihat, sekali menawarkan setidaknya beberapa miliar, yang banyak sekali menawarkan puluhan miliar, malam ini adalah pesta lelang amal, bukan pesta bir biasa.
Yang datang semuanya adalah bos-bos yang benar-benar memiliki kemampuan dan memiliki kedudukan, mereka semua datang demi membeli barang dan menyumbang untuk berbuat amal. Gilson Lee memang lumayan kaya, tetapi jika menyuruh dia menghabiskan puluhan miliar untuk membeli sesuatu, dia sepertinya tidak akan rela. Luna, sudahlah, lupakan lelaki lemah itu. Dibandingkan dengan para orang kaya ini, dia benar-benar bukan apa-apa. Nikmatilah pesta lelang amal malam ini, undangan pesta lelang amal malam ini, aku menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkannya dari seorang pria. Orang yang bisa masuk ke pesta lelang amal ini, pada dasarnya adalah para orang kaya dengan kekayaan lebih dari 20 miliar, atau orang yang memiliki latar belakang khusus, orang biasa ingin masuk juga tidak bisa masuk. Mungkin Gilson Lee itu juga seorang harimau lembek, mungkin besok dia akan duduk di rumah, melihat kita menghadiri pesta lelang amal di TV. Setelah mengatakan, muncul senyum jahat di wajah Ethan. Kak, aku sudah mengerti. Luna mengangguk dengan pelan. Luna adalah teman baik Tommy, perempuan yang sebelumnya diperkenalkan kepada Gilson Lee. Dia mengira Gilson Lee tidak layak untuk dirinya, selalu berusaha menerima Gilson Lee di hatinya. Saat dia benar-benar menerima Gilson Lee, adalah saat terakhir kali mereka bertemu, mereka berada di klub malam pertama di kota. Malam itu Dava tiba-tiba mencari masalah kepada Gilson Lee, hampir membebani mereka semua, dia sangat terkejut. Dan Gilson Lee langsung mengalahkan Dava begitu menyerang, langsung membuat hatinya menumbuhkan perasaan terhadap Gilson Lee. Namun, sejak saat itu juga, dia tidak bertemu Gilson Lee lagi. Dia mengira Gilson Lee akan mencarinya, akan mengejarnya, tetapi dia malah tidak pernah menerima telepon dari Gilson Lee. Dia tidak pernah pacaran sama sekali, saat ini dia merasa dirinya seperti sedang putus cinta, sepanjang hari tidak semangat dan sedih. Kali ini kota menyelenggarakan pesta lelang amal, Ethan berpikir mengajaknya untuk bersantai, jadi dia meminta 2 undangan dari seorang pria dari lingkaran orang kaya generasi kedua. Luna, pesta lelang amal malam ini, adalah tempat yang hanya orang kaya yang berhak datang. Tempat ini luar biasa, banyak orang yang tidak menemukan orang walaupun ingin membeli tiket masuk. Lihatlah dunia luar, Gilson Lee itu, dia tidak termasuk orang kaya kan? Mungkin tidak ada yang mengundang dia menghadiri pesta lelang amal, dia bahkan tidak bisa datang jika dia ingin datang. Ethan lanjut membujuk Luna. Berpikir bahwa Gilson Lee malam ini mungkin tidak akan datang, dia tidak bisa menahan perasaan superioritas di dalam hatinya. Alan, kapan kamu meningkatkan subdivisi? Theo, kapan kamu mengembangkan perusahaanmu? Di antara banyak tamu, 2 kakak laki-laki Monica juga datang. 2 kakak Monica ini memiliki kedudukan yang lumayan di kota ini, yang satu membuka perusahaan dengan pendapatan tahunan miliaran, yang satu lagi pegawai di kota Matya, ayah dari mereka berdua bekerja di layanan publik, memiliki jabatan yang tinggi. Mereka juga memiliki paman yang dihormati, Garlin, semuanya sangat menghargai 2 tuan muda keluarga Swan. Terlalu sungkan, terlalu sungkan. 2 tuan muda keluarga Swan bergaul, sangat cepat sudah berkumpul. Setelah kakak kedua keluarga Swan mencari wajah yang dikenal di kerumunan, dia berkata kepada kakak pertama keluarga Swan, Kak, Stella si gadis kecil itu saja sudah datang, tetapi Monica malah tidak datang. Menurut kamu, apakah malam ini Monica akan datang? Terakhir kali keluarga kita berkumpul, Fendi anak itu tampil baik, apakah dia akan menghadiri pesta lelang amal malam ini? Iblis kecil berubah menjadi dewa. Kakak pertama keluarga Swan tertawa dingin, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Hah, kakak kedua keluarga Swan terkejut. Fendi tampil baik saat terakhir kali di pertemuan keluarga, membuat tuan besar, paman ketiga dan bibi ketiga sangat menyukainya. Tetapi kamu ingat, orang kaya baru selamanya adalah orang kaya baru, bangsawan selamanya adalah bangsawan, orang kaya baru tidak bisa dibandingkan dengan bangsawan. Fendi akhir-akhir ini bergaul dengan baik di kota ini, juga menghasilkan sedikit uang. Tetapi pesta lelang amal malam ini, barang-barang yang akan dilelang, dia tidak mampu belikan. Bahkan jika dia mampu membelinya, dia mungkin tidak rela membelinya kan. Dia mungkin sangat suka berpura-pura, jika dia tidak mampu membeli barang berharga yang dilelang malam ini, mungkin dia tidak akan datang. Kakak kedua keluarga Swan berkata dengan dingin. Benar, terakhir kali saat pertemuan keluarga, dia mendapat perhatian di keluarga Swan kita. Tetapi pesta lelang amal kali ini, mengumpulkan banyak orang kaya di kota ini dan ibu kota provinsi, banyak orang hebat, dia juga tidak akan menjadi peran utama lagi kan. Kakak kedua keluarga Swan tertawa, saat memilih tempat duduk, dia duduk di baris paling belakang, kedudukannya tidak setinggi kita. Makanya aku bilang dia adalah iblis kecil berubah menjadi dewa. Kakak pertama keluarga Swan tertawa. Saat kakak pertama keluarga Swan dan kakak kedua perlahan mengangkat gelas anggur yang ada di tangannya, saat perlahan bersulang, pesta lelang amal tiba-tiba diserang angin dingin. Seperti tiba-tiba kedatangan banyak orang, kakak pertama keluarga Swan dan kakak kedua beserta semua orang di pesta melihat ke arah gerbang. Gilson Lee sudah datang.
Wajahnya tidak berekspresi, mengenakan jas kulit, tangannya menggandeng Angel, di sampingnya diikuti Monica, Beatrice, Fanny, Navier, Christina sekumpulan wanita cantik, dan Tommy, Leo, Kak Bion dan sekumpulan pria kuat berjas lainnya. Baru masuk, pemimpin pesta Lean langsung membawa sekumpulan orang kaya dan menyambut dengan ramah, berpelukan dengan erat dengan Gilson Lee. Master, barang berharga yang akan dilelang malam ini semuanya disimpan untukmu. Terima kasih. Bab 95 Harta Karun yang tak ternilai harganya. Melihat hal ini, kakak besar, kakak kedua, dari keluarga Suan. Suasana hati Luna tidak baik, merasa tertekan, dia masih sengaja melirik Ethan beberapa kali. Ditatap oleh Luna, membuat Ethan meneteskan beberapa tetes keringat. Pak, silakan. Dengan santai, Lean mengarahkan jarinya menunjuk ke arah ruang VIP, kemudian mengarahkan Gilson ke ruang VIP. Tinggi badan Gilson adalah 1,8 meter, tubuhnya kurus, ketika mengenakan jas dia terlihat gagah dan tampan. Monica dan Navier yang berada di sampingnya adalah wanita yang sangat cantik, tampang Fanny, Beatrice dan Christina juga lumayan cantik, ditambah lagi tubuh Leo yang tingginya sekitar 1,85 meter, rambutnya yang dipangkas pendek, setelah mengenakan jas, memberi orang semacam perasaan heroik. Tommy dan Kak Bion terlahir sebagai orang sosial, ditambah lagi di samping mereka ada sekelompok pria gagah yang mengenakan jas. Ketika Gilson menarik Angel dan membawa Monica, Lean serta teman-teman yang ada di sisinya masuk ke dalam ruang VIP, mengakibatkan banyak pria tampan dan wanita cantik menghela nafas seketika itu juga. Siapa itu tadi? Dia sangat tampan dan terlihat sangat berkarisma. Di sisinya ada begitu banyak wanita cantik dan pengawal. Mungkin ketika Angga ada juga tidak sehebat itu, kan? Kata seorang pria muda yang tampan. Dasar bodoh, dia adalah Gilson Lee. Kata seorang pria muda dengan suara keras. Apa? Gilson, semua orang membelalakkan mata. Benar, dia adalah Gilson Lee, penguasa terbaru dari kota Gambir. Angga adalah orang yang dia kalahkan, tentu saja dia lebih hebat dari Angga. Latar belakangnya juga lebih hebat dari Angga. Dia sendiri adalah petugas polisi tingkat biro umum, juga termasuk seorang perwira besar. Dengar-dengar kakek dari nona besar keluarga Han yang bernama Fanny, Jenderal William Han sangat mengapresiasi dia. Apakah kalian tahu masalah banyak preman yang berkumpul di distrik komersial beberapa hari yang lalu? Dialah pelakunya. Namun, sepertinya dia tidak suka menjadi bos besarnya, kemudian memberikan posisi bos besar kota Gambir kepada Tommy. Sudahlah, lebih baik kita jangan membahas masalah dia terlalu banyak. Orang ini lebih hebat dari Angga, lebih tidak bisa disinggung dari Angga. Kalian ingatlah, barang siapa yang bisa mendapatkan keuntungan darinya, maka orang itu akan menjadi kaya raya. Di kota kita ini ada banyak orang kaya yang cerdik, katanya ketika dia baru tiba di kota ini, para orang kaya itu sudah membangun hubungan yang baik dengannya, memberi dia banyak uang, sekarang sudah menjadi teman baiknya. Sungguh sangat membuat orang iri, memang orang kaya memiliki pandangan yang bagus. Banyak pria tampan dan wanita cantik yang menganggukkan kepala. Chris, Yoni dan Lisa adalah musuh Gilson, mereka seperti melihat bagaimana Gilson bangkit selangkah demi selangkah dengan mata kepala mereka sendiri. Walaupun Gilson semakin baik, namun mereka merasa agak kecewa. Namun ketika semua orang membahas Gilson, teringat bagaimana generasi ayah mereka juga berhubungan baik dengan Gilson, mereka juga mendapat keuntungan. Kita juga tidak mengenal Gilson. Setelah berbincang dengan salah seorang sahabatnya, tanpa mempedulikan apa-apa, Stella berjalan ke ruang VIP, setelah memikirkannya Chris bertanya, Stella, kamu pergi kemana? Kakak dan kakak iparku sudah datang, jadi aku pergi mencari kakak iparku. Stella melihat mereka dengan bingung. Tunggu kita juga pergi. Chris, Yoni dan Lisa melihat satu sama lain, kemudian bergegas berjalan menuju Stella. Stella, kita adalah sahabat yang paling baik kan? Wajah Lisa berubah muram, dia bertanya dengan suara kecil. Masih lumayan. Stella mengedipkan mata. Pasti harus melindungi kita, kata Lisa kepada Stella. Dengan munculnya seorang Gilson Lee dalam keluarga Suan juga mendapatkan keuntungan. Melihat Stella yang merupakan adik iparnya ini pergi mencari Gilson tanpa memperdulikan apa-apa, kakak kedua keluarga Suan berkata dengan suara kecil, kakak, kelihatannya Fendi itu sangat hebat, bahkan ayah kandung Fanny juga pergi menyambut kedatangannya, bagaimana jika kita juga pergi melihatnya, bagaimanapun juga Fendi juga merupakan anggota keluarga kita, jika dia sudah bangkit, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan. Tidak pergi. Ekspresi wajah kakak pertama dari keluarga Suan berubah muram, setan kecil berubah menjadi dewa kota, Fendi bisa dianggap penting oleh Lean, itu karena Jenderal William mengapresiasinya. Jika tidak ada dukungan dari keluarga Han, Fendi termasuk apa dalam kota Gambir ini? 3 generasi keluarga Suan lurus, aku tidak akan mengambil keuntungan dari setan kecil itu, keluarga Suan masih tidak memerlukan koneksinya yang sedikit itu. Kakak, sepertinya Fendi sangat kaya.
Sepertinya perusahaan yang kamu kelola sekarang sedang sangat membutuhkan investasikan. Jika Fendi bersedia untuk investasi kepada kamu, maka perusahaanmu bisa berkembang setidaknya 3 kali lipat kan? Kata kakak kedua keluarga Suan. Dia benar, aku tidak pergi. Kata kakak pertama keluarga Suan sambil menggelengkan kepala. Dia tidak percaya bahwa Jilson benar-benar mampu membeli harta karun lelang amal hari ini. Mungkin Leon sengaja memanjakannya, jika malam ini dia bisa membeli benda antik seharga 2 miliar sudah sangat lumayan. Saudara Jilson, Chris sudah menceritakan masalahmu kepadaku. Aku sudah mendengar nama kamu sebelumnya, aku merasa sangat terhormat bisa berjumpa denganmu hari ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepadamu karena telah menerima putriku menjadi muridmu serta mengajari putriku seni bela diri, dan aku ingin berterima kasih kepadamu karena telah mengalahkan preman yang bernama Yongki dan menyelamatkan putriku, kamu adalah penolong keluarga Han. Dalam ruang VIP, ketika Chris, Yoni dan Lisa sedang mengikuti Stella masuk dengan hati-hati, Leon sudah berbicara dengan Jilson. Dengan mengenakan cincin permata di jari telunjuk dan manis tangan kanannya, Leon menuangkan segelas anggur merah untuk Jilson secara pribadi, kemudian memberikan anggur merah itu kepada Jilson dan berkata, lelang amal malam ini memiliki total 3 butir obat kelas atas, 1 botol obat kelas menengah, seharusnya kamu membutuhkan ketiga butir obat kelas atas dan 1 botol obat kelas menengah ini. Fungsi utama dari 3 butir obat kelas atas ini adalah meningkatkan keterampilan, obat kelas menengah ini digunakan untuk luka luar. Harga awal ketiga butir obat kelas atas ini adalah 100 miliar, dan harga awal 1 botol obat kelas menengah adalah 14 miliar. Karena kamu telah menolong putriku, juga merupakan guru dari putriku, aku akan membelikan obat-obat ini untukmu setelah lelang dimulai nanti, kamu jangan membelinya. Aku tahu kamu kekurangan uang, master sepertimu ini bisa mendapatkan uang sebanyak yang kamu inginkan, namun jika kamu membelinya sendiri, maka kamu tidak menghormati keluarga Han. Mungkin bagimu keluarga Han tidak termasuk apa-apa, namun kami benar-benar menganggapmu sebagai teman, semoga kamu dapat menghormati kami, jangan membeli obat itu. Leon melihat Jilson dengan tatapan tulus. Baiklah, Jilson menganggukkan kepala. Dia tahu bahwa keluarga Han tidak kekurangan uang, sekarang ayah Fanny berterima kasih kepadanya, jika dia menolaknya maka akan terkesan sangat sok. Setelah pertempuran di atas laut itu, dia menjadi semakin suka berteman, dia bersedia berteman dengan orang keluarga Han. Jika Leon ingin mengeluarkan uang untuk membeli obat ini untuknya, maka dia tidak perlu melakukan apapun pada lelang amal malam ini. Jilson mencicipi seteguk anggur merah, kemudian mengeluarkan 2 batang rokok dari tubuhnya dan menyalakannya, dia memberikan 1 batang rokok itu kepada Leo. Leo adalah pecandu rokok, dia hampir tidak pernah berpisah dengan rokok. Dia menghormati temannya yang bernama Leo ini. Saudara Jilson, ada satu hal yang tidak bisa aku pahami. Keluarga Han termasuk memiliki kuasa di bagian utara ini, aku adalah pimpinan dari yayasan amal di provinsi ini, hampir setiap tahunnya aku sendirilah yang mengurus lelang amal ini. Para orang kaya dalam provinsi kita ini juga menghormatiku, setiap sehari sebelum lelang amal, mereka akan menyerahkan harta karun yang mereka koleksi kepadaku, dan memintaku untuk melelangkannya, uang yang didapat akan digunakan untuk amal. Dan tahun ini, nona besar keluarga kerajaan Yehenara dari bagian utara yang bernama Turmalin Yehenara memberikanku sebuah besi biasa, dia memberi harga awal sebesar 2 triliun dan memintaku harus melelangnya dengan harga 10 kali lipat, hal ini membuatku pusing. Saudara Jilson, kamu adalah orang yang berpengetahuan luas, tidak tahu apakah kamu bisa mengidentifikasi benda antik. Besi biasa yang diberikan nona Turmalin padaku, aku sudah meminta beberapa ahli untuk menelitinya, mereka tidak menemukan sesuatu yang spesial dari benda ini. Leon mengerutkan keningnya. Yehenara katamu, apakah itu adalah keturunan klan Yehenara dari keluarga kerajaan terakhir? Salah satu orang yang terhormat dari Wulin China Utara dan Selatan sekarang. Ekspresi wajah Jilson sedikit berubah. Benar, keturunan klan Yehenara dari keluarga kerajaan terakhir. Saudara Jilson, kamu berasal dari keluarga bangsawan, mungkin mengetahui sebuah kebenaran. Yaitu ada banyak klan, tidak peduli seberapa besar kekuasaannya, namun wanitalah yang menjadi kepala keluarganya. Dan penerus dari klan juga selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga pihak wanita. Leon tersenyum. Benar, Jilson menganggukkan kepala, kemudian melihat Navier yang ada di sampingnya. Dia sudah menghilang selama 7 tahun, adik sepupu keenamnya ini mengkhawatirkannya, dan telah menemukannya di bagian utara, namun keluarga Li tetap acuh tak acuh. Dan dia yang berada di luar negeri, memang terus memikirkan keluarga Lu, jarang memikirkan keluarga Li. Jika memikirkan keluarga Li, juga hanya demi kembali untuk berpura-pura membalas dendam. Monica dan Stella saling menatap satu sama lain, Stella menunjukkan senyum nakal. Karena yang menjadi kepala keluarga di akhir dinasti Qing adalah Yehenara, jadi klan Yehenara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Katanya ketika Yehenara meninggal, dia diam-diam mengosongkan perbendaharaan Manchuria dan memberikan semua kekayaan klan Manchu kepada klannya sendiri. Bahkan jika kekaisaran Manchu musnah, klan Yehenara tetap tidak terpengaruh.
Sebaliknya, mereka telah memperoleh kekayaan yang cukup untuk melawan negara, serta buku rahasia dan harta karun kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menjadi salah satu orang yang dihormati dari Wulin bagian utara dan selatan yang sekarang. Klan Yahenara adalah kaisar dari negara bagian utara. Tahun lalu, kepala keluarga dari keluarga Yahenara mengundurkan diri dan menyerahkan posisi kepala keluarga ke Putri Turmalin secara resmi. Sifat Putri Turmalin ini aneh, suasana hatinya sering berubah, dan tidak ada orang yang bisa menebak apa yang dia lakukan. Namun, dia sangat suka beramal. Tahun lalu dia memberi kami sepasang piala kolon jade yang dilelang dengan harga 600 miliar. Tahun ini dia memberi kami sepotong besi biasa, dan meminta kami melelangnya dengan 2 triliun. Namun, besi biasa ini benar-benar hanya sebuah besi biasa. Aku tidak bisa melihat ada yang spesial dari besi ini. Jika saudara Li bisa menilai benda antik, aku berharap saudara Li bersedia untuk membantu kami melihat sebenarnya benda seperti apa besi biasa ini. Biarkan aku melihatnya. Jilson menganggukkan kepala. Setelah mempersiapkannya, Lean membalikkan tubuh dan membuka brankas di tengah ruang VIP dan mengeluarkan sebuah kotak brokat emas. Jilson dan Navier sudah mengetahui klan Yahenara sejak awal, mereka tidak penasaran sama sekali terhadap klan Yahenara ini. Ini adalah pertama kalinya bagi Chris, Lisa dan Yoni serta Monica, Stella, Beatrice, Christina dan Tommy untuk mendengar klan Yahenara. Semua orang melihat kotak brokat emas dengan penasaran, mereka ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sangat cepat, Lean membuka kotak brokat emas itu. Ketika melihat benda yang ada dalam kotak brokat emas itu, semua orang terkejut, kemudian semua orang menunjukkan senyuman tidak berdaya. Hanya melihat dalam kotak brokat emas itu terdapat sebuah besi berkarat yang berwarna gelap, panjang besi berkarat itu sekitar 7 inci, berbentuk palu. Lean mengatakan benda yang ada dalam kotak brokat emas ini adalah besi biasa itu sudah enak didengar, jika mengatakan yang tidak enak didengar, benda ini hanya sebuah besi rongsokan. Putri dari klan Yahenara ini terlalu pelit, ingin menyumbang namun tidak ingin memberikan harta karun, malah hanya memberikan sebuah besi rongsokan ini untuk menipumu. Leo berteriak dengan suara keras. Saudara kecil, tidak bisa berkata seperti itu, putri dari klan Yahenara tidak pelit, malah sangat dermawan. Hal yang dia lakukan tidak bisa ditebak dengan psikologis orang biasa, aku merasa dia bukan tidak ingin menyumbangkan harta karun, pasti ada sesuatu yang spesial dari harta karun ini. Lean menggelengkan kepalanya. Ini memang adalah sebuah harta, kata Jilson tiba-tiba. Apa? Lean sedikit tercengang, semua orang yang ada dalam ruang VIP menatap ke arah dia. Di hadapan semua orang, Jilson langsung mengambil besi rongsokan itu dengan kedua tangannya, kemudian menggunakan jarinya untuk mengelus permukaan besi rongsokan itu dengan ringan. Perlahan-lahan, dia tersenyum dalam hatinya. Benda ini bukan hanya sebuah harta saja, benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Turmalin Yahenara, salah satu orang yang terhormat dari Wulin Utara dan Selatan, ternyata dia sangat murah hati.